Ini khusus untuk kamu yang sedang dibully atau pernah dibully dan sampai sekarang kadang kesal jika ingat momen itu atau bahkan trauma hingga kini. Hai, apa kabar? Semoga kamu sehat selalu. Saya awali video ini dengan menanyakan kabarmu, karena besar kemungkinan kamu melihat video ini karena kamu sekarang mungkin korban bully atau paling tidak pernahlah dibully. Oke, mari kita bahas. Tapi sebelum itu, coba komen di bawah. Bullying terparah apa yang pernah kamu terima atau pernah kamu lihat? Silakan tulis di komentar. Bullying atau perundungan itu tindakan agresif yang muncul karena adanya ketimpangan dalam kekuatan, kekuasaan, atau status sosial, atau posisi lah. Suatu hal disebut bullying biasanya pasti ada salah satu ciri ini, seperti yaitu dilakukan secara sengaja, adanya ketidakseimbangan kekuatan, dan adanya pengulangan, atau dilakukan dengan terus-menerus. Coba ingat, bully apa yang pernah kamu alami dan sampai sekarang tidak pernah kamu lupakan? Apakah dipukuli, dihina karena status sosial, atau dipermalukan di depan umum? Mungkin ada juga yang barangnya dijahili atau dirusak, atau dijauhi oleh orang sekitar hingga kamu kesepian, atau juga mereka merendahkan keluargamu, atau seperti apa? Ada dua hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu jika sampai sekarang kamu masih terkena bully, apa yang harus kamu lakukan? Dan yang kedua, jika kamu pernah terkena bully dan hingga kini kamu masih kesal, marah, dan bahkan trauma jika mengingat atau tertrigger pada bully yang dulu pernah terjadi. Oke, yang pertama, ini untuk kamu yang masih dibully. Apa yang harus dilakukan jika saya masih terkena bully? Saya paham dan mengerti sekali bahwa bullying membuat kamu kesal, tidak bisa melawan, depresi, aktivitas sehari-hari makin tidak bersemangat, dan mungkin kamu sudah pasti akan menghindari lingkungan yang mana sumber bully itu datang. Dalam kasus bully, kita jangan berharap pada saat itu untuk mereka berhenti membuli kita, karena itu hampir mustahil dan memang itu di luar kuasa kita. Kita tidak bisa mengontrol emosi, ego, dan sifat orang. Sama seperti contoh halnya virus, kita tidak mungkin mencari sumber virus dan membasminya. Itu sulit dan bahkan mustahil. Tapi yang efektif adalah perkuat imun kita, tubuh kita, rajinlah olahraga, tingkatkan defense kita, pertahanan tubuh kita, kesehatan, dan lain-lain. Nah, berarti dalam kasus bully yang kamu alami, hal yang harus diperbaiki adalah bukan menasihati atau melawan pembuli. Ya, itu bagus jika bisa, tapi biasanya hal ini mustahil dan bahkan membuat pembuli makin menjadi-jadi dan bahkan malah memperkeruh suasana. Jadi yang efektif adalah perbaiki mental dan fisikmu. Tak peduli bully apa yang kamu alami, mau bully dari segi verbal, fisik, yang terpenting kuatkan dulu mental dan fisikmu. Karena alasan bully yang terjadi tidak jauh dari dua hal itu, yaitu karena mentalmu yang cemen atau fisikmu yang lemah. Karena biasanya alasan bully terjadi ya tidak jauh dari dua hal tadi, karena mentalmu cemen dan fisikmu yang lemah. Seperti kamu yang terlalu diam, terlalu banyak diam lah ketika candaan atau pembulian kecil-kecilan mulai terjadi. Kurangnya keberanian pada saat pembulian di awal-awal terjadi, yang akibatnya hal itu terus terjadi dan berulang, maka intensitas bullying akan semakin meningkat. Dari segi fisik juga, fisik tidak mesti kamu harus berotot, tinggi, besar, atau tubuh yang proporsi lah. Tapi tegaplah dalam berjalan, lihatlah mata ketika bicara dengan orang lain, khususnya dengan pembuli. Jika pembulian terjadi, jangan pernah menundukkan kepala, tegaplah, tatap mata mereka dan pergi dari situ.
Lakukanlah hal ini secara beberapa kali, maka pembuli akan merasa tidak asik ketika membulimu. Alhasil bullying lama-kelamaan akan pergi darimu. Jika mereka menghinamu, mulailah bantah dan balikan ucapan mereka. Jika pembulian fisik mulai terjadi, tangkislah, berdiri, dan jangan sampai sesekali kamu duduk, jongkok, tiarap, atau berbaring. Tegaplah, berdiri tegak. Tentu yang lebih baik dan lebih efektif, kamu bisa beranikan untuk olahraga, sesekali berlatih bela diri. Tujuannya supaya fisikmu terlatih dan bisa sedikit membela diri. Itu penting. Hal yang tidak kalah penting adalah kuatkan hatimu. Jangan menjadi orang yang baperan. Hindari overthinking, hilangkan rasa takut, dan yang terpenting, beranilah. Coba ingat dan lihat, pasti kamu pernah melihat orang yang terlihat biasa saja, bahkan dari fisik terbilang kecil. Tapi lihat, banyak orang yang takut dan hormat padanya. Kenapa itu terjadi? Alasannya adalah karena dia berani. Dan rasa berani itu memunculkan aura wibawa yang terasa dan terlihat oleh orang lain, yang membuat mereka hormat dan takut. Padahal dari segi fisik, bisa saja dia dibully, bahkan dihajar dengan begitu mudahnya karena posturnya yang tidak proporsi. Tapi kan itu tidak terjadi. Dan tidak sedikit juga geng, kelompok, organisasi, atau kumpulan-kumpulan apalah yang memiliki ketua atau pemimpin yang memang tidak segagah yang kita bayangkan. Atau jika hal itu semua tidak berhasil kamu lakukan, singkatnya ya kamu tinggal pergi dari sana. Selesai. Itu soal dibully. Tapi beda hal jika kamu memiliki trauma. Ini hal lain. Trauma karena dibully memang besar kemungkinan terjadi, dan jika ini sudah terjadi dan membekas menjadi sebuah trauma hingga kini, jangan pernah menyalahkan dirimu atau korban bullying lainnya. Lebih baik lakukan ini. Yang pertama, hindarilah melamun. Carilah kesibukan, aktivitas lain, dan hobi lain. Jangan sampai ada hari-harimu yang menyisakan waktu kosong yang begitu saja. Hal ini akan memancing ingatan kelamu. Ditambah jika kamu melamun, sudah pasti besar kemungkinan hal yang sedang kita ingat dan bayangkan adalah biasanya kejadian-kejadian yang membuat kita takut, kesal, kecewa, hingga trauma. Jadi, buatlah dirimu sibuk dan lebih produktif hingga hilangnya waktu melamunmu. Yang kedua, kontrol pikiranmu dan emosimu. Jika trauma sudah melekat pada dirimu karena bullying contohnya, itu tanda bahwa emosimu belum stabil. Cobalah untuk belajar mengendalikan emosi atau perasaanmu dengan cara seperti meditasi atau relaksasi diri, berolahraga secara teratur, atau mungkin yang paling ampuh adalah perkuat ibadahmu, karena beribadah nyatanya memiliki dampak besar pada emosimu dan mentalmu. Dan itulah kenapa rata-rata pemuka agama pasti pembawaannya tenang, bijak, kalem, dan penuh makna. Yang ketiga, terbukalah. Belajarlah terbuka pada seseorang. Tentu, pilihlah orang yang tepat seperti keluargamu contohnya, atau teman dekatmu yang sudah terpercaya. Keterbukaan akan membuatmu lebih mudah bercerita, dan faktanya bercerita akan mengurangi beban mental dan traumamu. Coba bayangkan jika traumamu terus menghantuimu dan kamu terus pendam. Ini hanya akan berputar-putar terus di pikiranmu. Berbeda jika kamu bercerita, kamu akan mendapatkan emosi atau energi positif ketika melihat dan mendengarkan respon lawan bicaramu. Yang selanjutnya, jangan baperan. Terkadang kamu memang harus tegar, keras, dan ya sedikit egois lah. Tujuannya supaya kamu tidak baperan, tidak mudah terbawa emosi juga, dan tidak mudah terbawakan oleh seseorang. Karena pasti akan ada satu titik atau pemicu yang kamu terima, dan itu memancing traumamu. Padahal nyatanya orang dan sekitar tidak ada pikiran dan niatan seperti itu. Tapi karena kamu baperan, akhirnya pikiran bawah sadarmu secara tidak langsung mengingatkanmu pada hal trauma bullying. Di sisi lain, baperan bisa menimbulkan emosi negatif seperti mudah marah hingga depresi. Dan hal-hal seperti ini akan membawamu pada masa kelamu, yaitu bullying. Dan yang terakhir, pergilah ke psikiater.
Yap, yang terakhir, coba pergilah ke psikiater. Jika cara-cara mandiri tadi tetap tidak membuatmu lupa akan trauma bullying, cobalah cara ini. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa psikiater kan berarti kamu gila dan tidak waras. Padahal nyatanya itu tidak. Bahkan di luar negeri sana, psikiater itu layaknya seperti dokter. Membutuhkan tenaga profesional memang perlu, apalagi jika traumamu sudah berkepanjangan dan tak kunjung hilang. Ya, tinggal pilih saja, mau sembuh atau terus dihantui dengan trauma. Ingat, jika kamu seperti ini terus, maka bullying akan terus datang padamu. Fatalnya, kamu akan semakin terpuruk, makin mudah cemas, takut berlebih, canggung, dan kaku dalam berinteraksi sosial, rendahnya harga diri atau self-esteem, dan masih banyak efek luar biasa buruknya dari bullying. Pesan dari saya adalah, semua orang punya masa lalu yang bermasalah seperti dibully, trauma, kecewa, hingga depresi akan sebuah hal. Tetapi hidup ini bertumbuh. Jangan sampai kita terlalut akan hal-hal seperti itu. Mau sampai kapan kita seperti itu? Bangunlah dan lawan rasa takutmu sekarang.